Kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia. Sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat, tapi untuk proyek. Puasa, tapi supaya dagangannya laku. Sedekah, supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sedekahnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin. Sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya padam api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya mu'dhamus sahabati fuqara. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin. Padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti. Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman, yang tidak pernah dzikir pagi, dzikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita, kemana-mana pakai jet pribadi. Kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi, yang bagasinya bayar sendiri lagi, ya kan? Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Dapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya.
Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah, karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar. Dan tidak ada lagi balasan. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok nggak ada. Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, loh sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia. Padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah.